Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini modulnya terlihat di monitor kalian ya? Lihat, Iya, Pak. Pak. Ya. Kemarin sudah saya kirimkan modul untuk minggu pertama sampai minggu keempat atau 1 bulan 4 kali pertemuan. Silakan dibuka kalau misalkan kalian sudah ambil materi yang saya bagikan kemarin. Jika tidak, bisa dilihat di layar monitor masing-masing. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang mata kuliah kita hari ini. Kita kuliah hari ini 8 jam ya. 2 jam teori sampai jam 9:10, kemudian dilanjutkan praktikum. Praktikumnya 4 jam. Kemudian nanti jam 18:10 sampai jam 20, 2 jam. Jadi saya akan memberikan penjelasan sekarang hari ini sampai pertemuan minggu ketiga. Kalau di slide ini sampai minggu ketiga. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja izin bertanya di kelas ini ya, di kelas virtual yang sedang kita lakukan. Sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan ya? Sebelum dilanjutkan, kemarin tugasnya melakukan instalasi Python di laptop masing-masing karena kita hari ini akan mempraktekkan. Jadi saya anggap sudah berhasil menginstal. Ada beberapa sudah mengumpulkan tugasnya. Tugas untuk melakukan instalasi Python pada sistem operasi yang kita pakai. Kemudian berikutnya ada IDE. IDE ini artinya adalah Integrated Development Environment, yang mana dari text editor biasa untuk membuat kode. Ini saya unmute saja untuk keseluruhan peserta supaya terdengar lebih. Kemudian untuk melakukan penulisan kode program, kita bisa menggunakan IDE atau Integrated Development Environment, yang mana IDE ini merupakan editor untuk membuat kode program, yang mana juga tergabung sebagai fasilitas development seperti kode versioning atau interpreter, visualisasi. Interpreter kemarin sudah saya berikan penjelasan bahwa interpreter ini sebagai jemaah perintah yang diberikan oleh user. Nah, untuk menulis kode program pada bahasa pemrograman Python ini, kita juga bisa menggunakan text editor lain. Beberapa di antaranya yang saya berikan di sini adalah text editor Notepad++ atau sejenisnya yang bisa berjalan di Windows, atau juga editor lain yang bisa berjalan di Linux, sistem operasi Linux, seperti Nano, Vim, Gedit, dan lain sebagainya. Atau juga Visual Studio, yang mana bisa berjalan di semua jenis platform. Selain IDE, kita juga bisa menggunakan IDLE, yang mana ini merupakan satu bundle paket Python yang khusus dibuat untuk Python-nya. Jadi Python-nya sudah punya bawaan sendiri editornya. Kalau kita tidak menginginkan pakai yang punya paketnya Python, bisa menggunakan text editor yang lain. Kemarin ada yang bertanya apakah harus menggunakan editornya Python atau tidak. Ya, kalau tidak salah di kelas ini ya, yang pertanyaannya kemarin. Bisa menggunakan editor lain yang jelas. Kalau sudah disediakan oleh Python-nya, kita pakai yang disediakan oleh Python karena kita sebagai pemula dalam belajar bahasa pemrograman, sehingga nanti tidak membuat kita bingung ketika membuat kode-kode program untuk
dijalankan. Kemudian untuk menjalankan Python berarti kita harus menghidupkan OS dulu tentunya. Kalau menggunakan OS Windows, maka di bagian pojok kiri bawah itu ada pilihan menu, start menu, klik start, kemudian pilih all program dan Python. Saya akan men-share desktop yang saya pakai. Silakan dibuka Python, kemudian all program, atau bisa diketikkan di mesin pencariannya menggunakan Python. Kemudian pilih, ada dua pilihan, IDLE Python dengan GUI atau Python dengan command line. Ya, Python dengan command line. Ini tolong dinonaktifkan supaya enggak tanda penanya itu dinonaktifkan supaya enggak tercoret ya slide kita. Saat pertama kali kita menjalankan Python, maka interpreter akan menampilkan prompt dengan tanda besar 3 kali. Ya, tanda besar 3 kali seperti ini. Ini bisa terlihat enggak Python command prompt-nya di layar kalian? Bisa terlihat yang layar bisa ya? Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, ini yang maksudnya tadi, kursor yang saya, arah kursor saya terlihat enggak? Sekarang posisi kursor saya di mana? Kanan. Di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Sebelah kanan. Oke. Berarti ada dua ini ya yang saya share ya. Pertama modul, yang kedua saya sedang membuka Python ya. Ada dua tampilan di layar kalian, ya kan? Nah, saya ingin menunjukkan ketika kita sudah berhasil melakukan instalasi Python pada OS kita. Kalau kita pakai Windows, maka memulainya dari start, all program, kemudian Python. Pilih yang command line. Itu ada dua pilihan, yang GUI dan juga command line. Saat pertama kali menjalankan Python, maka akan ditampilkan interpreter, ya. Akan ditampilkan Python interpreter, akan ditampilkan sebagai tanda besar sebanyak 3 kali. Sekarang perhatikan kembali, ini ada tanda panah, ya, kurung tutup siku ya, sebanyak 3 kali. Ini disebut sebagai interpreternya, comment interpreternya tadi yang saya berikan penjelasan ini. Pada bagian inilah kita dapat menuliskan perintah-perintah pada interpreter. Misalkan kita akan memberikan perintah print hello apa kabar. Maka untuk menampilkan hello apa kabar menggunakan perintah print. Bisa dipahami? Bisa dipahami enggak? Invalid syntax. Nah, seperti ini. Sekarang bisa terlihat keluaran dari perintah print tadi. Bisa ya? Berarti kita lihat versi Python yang kita pakai. Biasanya kalau tidak bisa memberikan, tidak mengeluarkan output dari perintah ini, print, kemudian diapit pernyataan yang diapit oleh tanda petik tunggal. Pernyataan yang diapit oleh tanda petik tunggal itu adalah halo apa kabar. Yang ini disebut sebagai pernyataan ya.
halo apa kabar, ini disebut sebagai pernyataan. Blocksnya kelihatan enggak? Bloknya kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Yang saya blok, Kelihatan. yang saya blok apa? Yang saya blok tadi. Halo, apa kabar? Ya, berarti halo apa kabar ini merupakan disebut sebagai pernyataan. Jadi saya mencoba tadi 3 kali mencoba. Yang pertama dengan perintah print halo apa kabar menggunakan tanda petik tunggal, petik 1 kali, maka keluarannya error ya, tidak akan ditampilkan, tadi ini keluarannya error. Tetapi ketika saya menggunakan perintah ini, tanda petik ganda yang diapit oleh buka kurung dan tutup kurung, maka akan memberikan keluaran atau outputnya. Ini, maka keluarannya adalah halo apa kabar. Kalau misalkan tidak menggunakan buka kurung dan tutup kurung, juga tidak dikenali. Tetapi di modul ini saya berikan, pada modul ini, tadi saya berikan satu perintah print hello apa kabar dengan petik tunggal, petik ganda diapit oleh petik ganda. Pernyataannya diapit oleh petik ganda dan mengeluarkan keluaran berupa hello apa kabar sesuai dengan pernyataan apa yang ingin dicetak. Jadi ada beberapa jenis versi yang kita pakai. Kalau saya menggunakan versi Python 3.1, maka bisa mengenali dengan menggunakan perintah ini. Mengenali dengan perintah ini. Menggunakan tanda petik dan diapit oleh buka kurung. Nah, sekarang coba praktekkan di laptop masing-masing. Buka laptopnya yang sudah diinstal Python. Kemudian berikan perintah berikut. Berikan perintah ini tadi. Ya, memberikan perintah ini. Maka akan memberikan keluaran sebagaimana apa yang diberikan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Kalau kita menggunakan sistem operasi Linux, berarti kita memanggil Python, berikan perintah Python, kemudian instruksikan pada komen prompt-nya berupa perintah halo apa kabar atau print apa kabar. Maka ini akan mengeluarkan atau outputnya dikeluarkan pada layar screen berupa pernyataan apa kabar. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita memberikan perintah pada Windows. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan ditelaah dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama. Ada? Tidak ada ya? Berarti sampai di sini bisa diikuti. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan memberikan penjelasan. Halaman interpreter yang ini disebut sebagai text editor. Nilai dan tipe data. Nilai dan tipe data. Nilai, value, dan tipe data. Nilai atau value adalah hal yang paling mendasar seperti sebuah huruf karakter atau sebuah angka yang akan dimanipulasi oleh program. Tentunya di sini ada sebuah identifikasi, ada sebuah masalah, kemudian masalah tersebut diidentifikasi. Setelah diidentifikasi masalahnya, maka akan dimasukkan sebagai inputan.
Kemudian inputan tersebut akan diproses. Setelah diproses, kemudian dikeluarkan atau akan ada hasilnya atau keluaran atau output dari masalah atau solusi dari problem yang diinputkan tadi. Nilai angka seperti 10, 100, 1000 jika dijumlah dengan angka 5 menghasilkan angka 15, 105 dan 1005. Jika dikalikan 5 maka angkanya menjadi 50, 500 dan 5000. Bagaimana jika angka tersebut berubah menjadi 10, 100 dan 1000? Bagaimana jika dijumlahkan dengan 5 dan bagaimana jika dikalikan dengan 5? Nah, untuk melakukan proses perubahan ini, maka kita buat dengan menggunakan sel pada Python seperti berikut pada slide berikut. 10 ditambah 5. 10 ditambah 5 maka akan dieksekusi atau diberikan keluaran berupa 15. 100 tambah 5 keluarannya adalah 105. 1000 ditambah 5 keluarannya adalah 1005. Nah, kalau misalkan menggunakan tanda petik tunggal seperti ini, 10 kemudian diapit oleh tanda petik tunggal, ini diindikasikan atau direpresentasikan oleh bahasa mesin ini sebagai string ya, bukan angka. Jadi ini dianggapnya bukan angka. 10 ini bukan angka karena diawali dan diakhiri oleh tanda petik tunggal. Maka keluarannya error, tidak ada keluarannya. Tidak ada keluaran. Karena kenapa? Karena ini harus dikonversikan ke dalam bilangan, bilangan disebut sebagai integer. Bilangan itu disebut bilangan asli, itu disebut sebagai integer dengan tipe data integer. Kemudian kalau misalkan 10 dikalikan 5, maka 10 ini akan direpresentasikan oleh bahasa mesin ini sebagai sebuah bilangan biner, 1 dan 0, bukan 10 bilangan asli, tetapi bilangan biner. Yang mana bilangan biner itu 10 dikalikan 5 akan menjadi 10, 10, 10 dan seterusnya. Karena sebanyak 5 kali. Dan 10-nya akan dikalikan sebanyak 5 kali karena 10 itu dianggapnya sebagai bukan sebagai integer ya, bukan sebagai angka. Begitu juga kalau misalkan 100, berarti 100-nya akan dikeluarkan sebanyak 5 kali. Kalau misalkan 1000, berarti 1000-nya akan dikeluarkan sebanyak 5 kali. Kemudian di sebelah kanan ini ada keluaran 105. Ini angkanya sama dengan yang di sebelah kiri tadi, 10 ditambah 5, sedangkan di sini 10 ditambah 5. Tetapi 10 dan 5 ini diapit oleh tanda petik tunggal. Maka tanda petik tunggal ini akan direpresentasikan oleh bahasa mesin dengan 105, bukan 15. Melainkan 105. Pun juga sebaliknya, kalau misalkan 100 ditambah 5 menjadi 1005 karena ini dianggapnya sebagai ini dianggapnya bukan penjumlahan aritmatika karena diawali dan diakhiri oleh tanda petik tunggal. Kalau kita coba di sini, sepuluh ditambah 5, maka keluarannya 15. Bisa terlihat keluaran di command prompt di sini? Bisa. Bisa ya. 10 ditambah 5, maka keluarannya 15. Kalau misalkan kita coba 100 ditambah 5, berarti 105 sesuai dengan yang ada pada modul halaman 27. Kalau 1000, kita ditambah 5, 1000 kita tambahkan dengan 5, kira-kira hasilnya berapa? 1005, ya kan, berarti sesuai. Iya. Ya, tetapi kalau misalkan kita 10 ini kita awali dengan tanda petik tunggal,
dan diakhiri dengan tanda petik tunggal, kemudian ditambah 5. Maka keluarannya error karena 10 ini tadi dianggapnya bukan tipe data integer karena diawali oleh tanda petik tunggal dan diakhiri tanda petik tunggal. Setiap yang diawali dan diakhiri tanda petik tunggal, maka ini disebut sebagai, bukan disebut sebagai integer dengan tipe data integer, tapi disebut sebagai string. Atau juga kita berikan perintah dengan angka 100, misalkan 100 ini kita jumlahkan, maka akan error, tidak akan ditampilkan karena tidak sesuai dengan operasi aritmatika yang dikehendaki oleh bahasa mesin. Walaupun maksud kita sama, karena maksud manusia berbeda dengan maksud mesin ya. Maksud kita sebenarnya sama, tetapi pengertian yang diartikan oleh bahasa mesin itu berbeda. Nah, kita coba dengan tanda petik. Semuanya menggunakan tanda petik. 10 dan 5 diawali dan diakhiri tanda petik, maka keluarannya menjadi 1005. Kalau 10 sekarang, kalau 10 kita tambahkan dengan, tapi diawali dengan tanda petik akan dihasilkan 105. Atau 1000 juga akan menjadi 1005. Akan menjadi 10.005. Nah, begitu untuk penjelasan di slide 27. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan penjelasan yang saya berikan tadi. Selanjutnya, jika bukan angka yang dioperasikan berdasarkan tipe datanya yang sama, maka tidak akan dikeluarkan outputnya atau keluarannya error. Bisa dibaca, minta tolong dibaca. Kiki Ramdhani. Ada nggak? Ya, tolong dibaca yang paragraf kedua, mulai dari sini. Yang di mana, Pak? Yang ini. Kelihatan nggak bloknya, yang saya blok? Enggak, Pak. Nggak kelihatan? Enggak. Yang bisa melihat slide saya siapa? Ada yang bisa lihat slide? Yang mana, Pak? Kalau sekarang sudah terlihat? Belum ada. Kalau ini terlihat nggak? Oh, ada. Ada, Pak. Tadi saya menjelaskan yang ini ya. Tadi saya menjelaskan yang ini. Ya, sudah saya praktekkan di command line, di di baris perintah tadi. Keluarannya seperti ini. Kalau kalian sudah ambil modul yang saya bagikan kemarin, dibuka di laptopnya atau dibuka di handphone sambil ngecek memperhatikan materi yang saya jelaskan. Nah, berikut ini penjelasannya. Tolong dibaca penjelasan yang ini. Tipe data yang digunakan dalam bahasa Python itu ada tipe data sederhana seperti integer, ini integer bilangan bulat, integer atau bilangan bulat, float berarti bilangan berkoma, string bisa dikatakan sebagai abjad, bisa huruf, bisa angka atau karakter tertentu, atau juga bisa menjadi sebuah tipe data yang bersifat majemuk yang diartikan yang dimasukkan ke dalam sebuah list.
Kemudian kita masuk ke variabel. Minggu kedua, sekarang sudah masuk ke minggu ketiga. Apa yang dimaksud dengan variabel? Yang dimaksud dengan variabel adalah sebuah nilai yang diberikan dalam sebuah tampungan. Misalkan kita menampung air, berarti kita membutuhkan tempat ya. Kalau kita minum berarti membutuhkan apa? Gelas. Gelas ya. Gelas itu dikatakan sebagai tempatnya. Gelas itu sebagai wadahnya. Isinya apa? Isinya air minum. Karena air minum itu akan kita minum. Nah, begitu juga variabel. Variabel itu merupakan sebuah tempat. Sebuah tempat untuk menyimpan sebuah data, menyimpan sesuatu data. Ya, menyimpan suatu data. Data itu berupa apa? Data itu berupa bisa pernyataan atau bisa bilangan-bilangan tertentu atau berupa karakter-karakter tertentu, ya, disimpan dalam sebuah variabel, maka disebut sebagai variabel. Penulisan variabel dapat dimulai dengan huruf A sampai Z dengan huruf besar atau huruf A sampai Z dengan huruf kecil dengan garis bawah ya atau underscore yang dikombinasikan dengan huruf atau angka. Penamaan satu variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kalau kita hendak menamakan sebuah variabel, tidak boleh diawali dengan angka. Angka itu berupa apa? Ya berarti mulai dari 0 sampai 9. Tidak boleh menamakan sebuah variabel dengan angka. Contoh, kita memberikan sebuah penamaan variabel data. Data dengan data. Apa yang membedakan ini? Kedua hal ini. Cetak miring. Apa yang membedakan? Kalau ini sama-sama miring ya cetaknya. Tapi yang membedakannya adalah satu huruf besar. Huruf besar, huruf kecil. Ini huruf besar. Nah, kalau kita membuat sebuah variabel dengan nama huruf besar dan huruf kecil, ini akan berbeda. Ini akan berbeda dikenalinya. Ketika kita hendak memanggil sebuah variabel yang kita deklarasikan, yang kita daftarkan dengan nama variabelnya data, dan ketika kita hendak memanggilnya dengan memanggil data tapi D-nya huruf besar, maka tidak akan dikeluarkan. Outputnya tidak akan dikeluarkan atau sintaknya error. Ya, tidak ada keluaran. Nah, ini yang disebut sebagai case sensitif. Yang disebut sebagai case sensitif adalah terdapat perbedaan satu buah karakter yang berbeda, apakah huruf besar atau huruf kecil, atau kurang dari satu buah karakter, maka tidak akan menampilkan keluaran atau output yang diinginkan. Maka disebut sebagai case sensitif. Jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Beberapa kata kunci yang tidak diperbolehkan untuk membuat penamaan variabel, diantaranya adalah ini. Di slide 30 ini beberapa contoh, kita tidak boleh menggunakan penamaan dengan nama yang sudah menjadi tetapan pada bahasa Python-nya. Ya. Contoh N, asset, break, class, continue, def, karena ini merupakan kata yang dipakai dalam Python. Kita tidak bisa menggunakan kata-kata ini untuk mendaftarkan sebuah variabel. Variabel objek dan case sensitif. Nah, di sini di halaman 31 saya berikan X sama dengan 9, ya kan? Lihat enggak? X sama dengan 9, berarti X itu disebut sebagai variabel dan 9 sebagai nilainya. Kalau misalkan kita analogikan dengan kita hendak meminum secangkir gelas, maka X itu adalah gelasnya dan 9 itu adalah airnya. Air. Ya, berarti X merupakan variabel dan 9 berupa nilai. Kalau kita berikan tipe, ingin mengetahui tipe X itu tipe apa,
tipenya adalah integer. Berikan perintah type X, kemudian X-nya adalah disebut sebagai dan seterusnya. X sama dengan true, maka tipe untuk X itu adalah boolean atau pilihan true dan false. X sama dengan true, maka ketika kita memberikan perintah ingin mengetahui tipe X, maka X-nya disebut sebagai string karena diapit oleh tanda petik ganda. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita praktekkan di sini. Misalkan X sama dengan 9. Maka X itu menyimpan angka 9. Nilai X adalah 9. Dan kita berikan perintah ingin mengetahui apa tipe data dari X. Berarti kita berikan perintah type, kemudian buka kurung X. Maka tipe X adalah integer atau int. Ya. Kalau misalkan X kita ubah dengan nama berupa true, maka X adalah tipe data X adalah apa? Tipe X berupa apa? Apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat di situ? Error. Error. Kenapa error? Karena true itu termasuk dalam kata bahasa komputer. Karena perintah yang diberikan salah. Coba perhatikan. Ini kan T-nya huruf besar ya. Ini huruf besar kan? Ya enggak? Nah, kalau yang ini tadi hurufnya besar apa kecil? Kecil. Nah, itu yang disebut sebagai case sensitive tadi. Kalau misalkan kesalahan kita dalam memberikan satu karakter saja yang salah, maka tidak akan menghasilkan keluaran, tidak akan menghasilkan output. Tapi kalau misalkan T-nya sudah saya ganti yang tadi T-nya besar menjadi T-nya kecil, maka keluarannya adalah boolean. Bahwa X itu merupakan nilai yang berupa boolean. Ya. Atau kita berikan nilai lain, X sama dengan Python misalkan. X sama dengan Python. Kenapa error? Ada yang bisa jawab kenapa error? Karena Tanda titik. Tanda. karena pakai tanda petik. Ya, karena pakai tanda petik. Satunya petik tunggal, satunya lagi petik ganda. Jadi tidak bisa dibaca oleh mesinnya. Kalau kita ganti ganda semua, maka sudah bisa kita keluarkan bahwa tipe X adalah string, ya kan? Tipe X itu adalah Nah, berikutnya operator ini, yang dimaksud dengan operator adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan sebuah operasi atau melakukan manipulasi terhadap data atau juga operan. Operator di sini terdiri dari operasi aritmatika. Ya, operasi aritmatika terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, sisa bagi, atau seterusnya dan lain-lain. Nah, sifat operator ini terdiri dari 3. Yang pertama unary, yang kedua binary, dan yang ketiga ternary. Ya, sifat dari operator itu 3, unary, binary, dan ternary. Apa yang maksud dengan unary? Di sini sudah saya berikan penjelasan. Operator yang melibatkan satu buah operan saja.
Contoh operator yang melibatkan satu operan adalah tambah dan kurang, plus atau min. Ini melibatkan satu buah operan ya, ditambah satu atau min satu, negatif 2 atau positif 1. Ini melibatkan satu buah operan. Operan itu adalah yang ingin dioperasikan. Operan itu merupakan yang ingin dioperasikan. Nah, sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, yaitu binary atau binary, yang melibatkan dua buah operan. Karena dia binary, berarti dua operan. Operan misalkan X ditambah Y, A dan B, C dan D, dikalikan atau ditambah atau dikurang dan seterusnya. Jadi sifat yang kedua yaitu binary dengan melibatkan dua buah operan. Dan sifat yang terakhir yaitu ternary. Ternary ini melibatkan tiga buah operan. Contoh di sini A, B, dan C. Operannya adalah A, B, dan C. Operasi aritmatikanya berupa plus dan tanda baca besar, lebih besar. Nah, ini yang disebut sebagai operator atau penggunaan sifat-sifat dari operator. Berikutnya, penugasan pada sebuah variabel. Penugasan dari sebuah variabel. Misalkan kita masukkan atau kita inputkan sebuah nilai dalam sebuah variabel. Nilainya adalah hello, diinputkan yang dimasukkan atau yang disimpan dalam sebuah variabel yang nama variabelnya A. Ketika kita cetak A atau berikan perintah A, maka interpreter akan memanggil nilainya, yaitu berupa halo. Atau juga kita bisa memberikan perintah print A, maka akan dikeluarkan outputnya, yaitu nilai dari A. Data, tipe data atau data type. Tadi sudah saya berikan penjelasan beberapa dari tipe data, beberapa jenis dari tipe data ya. Ada yang bersifat number, string, boolean ya. Dari dasar dari mempelajari bahasa pemrograman yang baru adalah pemahaman terhadap tipe data. Yaitu number, string, dan boolean. Number, tipe numerik atau Python dibagi menjadi 3. Number ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu integer, floating, dan kompleks. Integer berarti bilangan-bilangan yang tidak berkoma dan juga tidak yang bilangan-bilangan asli, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu bilangan integer. Untuk bilangan float berarti bilangan yang berkoma. Kemudian yang terakhir bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah diberikan pada contoh baris kelima. A sama dengan 1 ditambah 2 J. Maka ketika di print A sebagai bilangan kompleks, maka akan ditampilkan keluaran dari nilai A-nya, variabel A-nya. Kemudian ini contoh dari number tadi, yaitu terbagi menjadi 3, integer, float, dan kompleks. Kemudian string. String adalah urutan dari karakter atau Unicode yang dideklarasikan dengan petik tunggal atau petik ganda. String lebih dari satu baris, dapat ditandai dengan 3 petik tunggal atau ganda. Contoh penggunaan string dengan lebih dari satu baris yaitu dengan memberikan 3 buah petik tunggal atau menggunakan 3 buah petik ganda. Contoh di sini S sama dengan this a string. Nah, saya berikan contoh di sini. Ya, saya berikan contoh. Saya akan share komen lainnya di sini. Terlihat? Terlihat ya? S sama dengan is a string. Sambil memperhatikan modul, karena ini tidak bisa meng-share 2 buah file dalam satu waktu, jadi bergantian. Ketika saya share yang komen lainnya, maka yang modulnya tidak bisa terlihat.
This is a string misalkan. Maka keluarannya ketika kita print S atau kita berikan perintah S, maka S itu akan menampilkan nilainya. Ya, S itu akan menampilkan nilainya. Nah, ini yang disebut sebagai penugasan terhadap variabel tadi. Ya, ketika kita berikan perintah S, maka nilai dari S itu akan dikeluarkan. Atau juga dengan cara lain, yaitu mengeluarkan print, mencetak. Print artinya cetak, yang dicetak adalah S. S itu siapa? S itu adalah variabel. Yang ini variabel yang menyimpan sebuah nilai, yang mana nilainya adalah dengan tipe data string. Untuk memastikan apakah tipe data S itu, maka kita berikan perintah S seperti ini. Maka S disebut sebagai kelas string. Kembali ke modul lagi. Nah, ini yang disebut sebagai string ya. Jadi string itu merupakan urutan dari karakter-karakter yang bersifat Unicode, ya, kumpulan dari beberapa karakter. Nah, penjelasan dari string ini perlu kita praktekkan. Misalkan A sama dengan Politeknik Sekayu berarti memberikan nilai A, menyimpan nilai berupa string pada variabel A. Ketika kita mencetak A di 5 atau indeks ke-5, maka yang akan dikeluarkan adalah huruf E. Atau kita hendak menampilkan tiga huruf terdepan, maka yang dikeluarkan adalah vol. Jika 3 huruf selanjutnya, maka yang dikeluarkan adalah di teknik Sekayu. Dan seterusnya. Ini disebut sebagai string. Ya, penggunaan terhadap tipe data string. Saya kira sampai di sini penjelasannya, karena ini saya akan jelaskan di minggu depan. Kalau ada pertanyaan silakan diberikan waktu untuk bertanya, karena waktunya panjang, cukup panjang, sampai jam 8 malam kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada yang belum ngumpul tugas ya, tugas instalasi Python. Tadi sudah saya cek di Edmodo, tapi belum saya rekap. Kalau yang belum, nanti tolong kirim ulang ke Edmodo. Saya akan rekap untuk mengambil nilai tugas pertama. Ada pertanyaan sampai di sini, Muhammad Rizky? Tidak, Pak. Tidak. Atau Nabila? Ada pertanyaan, Nabila? Tidak dengar ya? Sandy Radiansah? Tidak, Pak. Rido, sudah install belum? Rido, sudah melakukan instalasi tidak praktikum minggu kemarin? Pak. Sudah diinstal Python-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, Putri Ayu, ada pertanyaan? Berarti saya anggap paham ya, penjelasan saya hari ini saya anggap paham, bisa dimengerti. Kemudian kemungkinan minggu depan kita akan adakan kuis untuk penilaian kuis. Kuis itu untuk nilai kuis pertama, kalau tugasnya sudah saya ambil tugas pertama. Kemudian yang hari ini tolong dipraktekkan, minggu depan saya cek praktikum hari ini mulai dari halaman ke 23. Nah, mulai dari sini ya. Mulai dari sini sampai halaman 30 apa nih? 44.
43. Jadi kurang lebih 18 halaman tolong dibaca dan dipraktekkan. Kuis minggu depan sampai halaman 43. Sampai halaman 43. Jadi tolong dibaca dari halaman 1 sampai halaman 43. Ya. Ada yang ingin tanya? Pak, boleh minta materi tidak? Apa? Minta clear materi. Sudah saya bagikan, materinya sudah saya bagikan di grup. Ya, sudah saya bagikan, silakan. Ya. Sudah saya share.